Saya Misha dengan NPM 2242101 dari kelas 1 BUMM akan menjelaskan karma dan kelahiran kembali. Jadi, em, saya akan menjelaskan pengertian karma, karma berdasarkan jenis, karma berdasarkan saluran terjadinya, karma berdasarkan jangka waktu menimbulkan akibat, dan karma berdasarkan kualitas akibatnya. Jadi yang pertama-tama, apa itu karma? Karma berasal dari kata kar, yang artinya adalah perbuatan. Sama seperti kata karya dalam bahasa Indonesia juga berasal dari kata kar. Dalam agama Buddha, suatu perbuatan diklasifikasikan sebagai karma, bukan karena perbuatan itu telah dilakukan, namun harus disertai dengan niat. Jadi, kalau suatu perbuatan itu tidak disertai dengan niat, maka perbuatan tersebut bukan termasuk karma. Contohnya itu, misalkan kita berjalan dan tidak sengaja menginjak semut. Tapi kan kita nggak ada niat untuk membunuh semut itu, berarti perbuatan tersebut bukan karma. Namun sebaliknya, jika kita melihat semut tersebut dan sengaja menginjaknya, maka perbuatan tersebut termasuk karma. Selanjutnya ada karma berdasarkan jenisnya terbagi menjadi dua, ada karma baik atau kusala karma, dan karma buruk atau akusala karma. Karma baik atau kusala karma ini dilakukan atas dasar mengurangi keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Karma buruk itu sebaliknya dilakukan atas dasar menambah keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Selanjutnya, karma berdasarkan saluran terjadinya. Karma ini dapat dilakukan melalui pikiran, perbuatan jasmani, dan melalui ucapan. Jadi, yang karma melalui pikiran. Pikiran ini juga bisa dibilang sebagai kesadaran. Jadi, selama kita sadar gitu ada pikiran, maka karma akan terus berjalan. Pikiran yang baik maupun buruk, walaupun cuma dipikirkan itu termasuk karma. Kemudian melalui perbuatan jasmani. Contohnya itu membunuh orang. Itu kan perbuatan. Perbuatan buruk melalui perbuatan jasmani. Lalu ada, misalnya kita berdana. Berdana itu kan perbuatan baik yang dilakukan melalui badan jasmani. Selanjutnya ada karma melalui ucapan. Kata-kata yang dikeluarkan melalui mulut. Misalnya kita berbohong. Berarti kita karma buruk melalui ucapan. Terus kita berkata jujur. Itu karma baik melalui ucapan. Selanjutnya ada karma berdasarkan jangka waktu menimbulkan akibat. Jadi, ada karma berbuah langsung, karma berbuah di kehidupan yang akan datang, dan karma yang tidak berbuah. Jadi, em, ada karma yang kita perbuat pada kehidupan sekarang, namun tidak berbuah. Jadi, dia akan berbuah pada kehidupan yang akan datang. Bukan berarti dia nggak berbuah, bukan berarti kita melakukan sesuatu baik atau buruk, terus nggak ada tidak berbuah di kehidupan sekarang, berarti dia udah hilang karmanya. Tapi dia bisa aja berbuah di kehidupan yang akan datang. Kemudian karma yang tidak berbuah itu ahosi karma. Jadi karma ini tidak berbuah. Contohnya itu pada arahat dan para Buddha. Karena mereka itu kan tidak ada kelahiran kembali lagi. Jadi karmanya itu tidak bisa berbuah di kehidupan yang akan datang. Karena mereka tidak ada kehidupan selanjutnya lagi. Selanjutnya ada karma berdasarkan kualitas akibat. Ada garuka karma, asalnya karma, dan bakula karma. Jadi garuka karma ini kan ada 4. Ada ya, yang pertama itu membunuh ayah dan ibu, yang kedua itu melukai sang Buddha, terus melukai arahat, membunuh arahat, terus memecah belah sang Ha. Jadi ini karma yang buruk sekali ya. Kalau sudah kalau melakukan salah satu dari 4 hal tersebut, akan terlahir di neraka awici. Dan kalau udah terlahir di neraka awici itu sulit sekali untuk terlahir kembali di alam yang di atasnya. Terus sasanya karma itu karma yang dilakukan sesaat sebelum meninggal. Jadi kalau karma yang dilakukan sesaat sebelum meninggal ini, itu yang memutuskan kita itu terakhir di alam mana di kehidupan berikutnya. Jadi kalau kesadaran kita sebelum meninggal itu berpikir yang baik, maka kita akan terlahir di alam yang bahagia. Sebaliknya kalau misalnya kita sebelum meninggal itu pikirannya buruk-buruk itu, kayak mengingat kehidupan kita selama kehidupan itu selalu berbuat buruk. Jadi kita pas sejenak sebelum meninggalnya pikiran kita adanya buruk-buruk itu, berarti nanti di kehidupan selanjutnya itu akan terakhir di alam yang tidak bahagia. Selanjutnya itu ada bahula karma itu karma yang jadi kebiasaan karena sering dilakukan. Itu contohnya itu misalnya ada orang hobi memancing. Kalau hobi kan
berarti dia sering melakukan. Dia sering melakukan maka akan menjadi kebiasaan. Selanjutnya ada kelahiran kembali. Kelahiran kembali atau dapat disebut juga sebagai punarbawa. Punarbawa ini berasal dari bahasa Pali yang terbentuk dari dua kata itu puna dan bawa. Kata puna ini berarti lagi atau kembali, sedangkan bawa ini berarti proses menjadi ada atau eksis atau kelahiran. Jadi, punarbawa ini artinya adalah proses menjadi ada lagi atau kelahiran kembali atau tumimbal lahir, di mana proses ini merupakan akibat atau hasil dari karmanya pada kehidupan masa lampau. Jadi kita itu sudah mengalami kelahiran kembali selama beribu-ribu kali, yang penting tidak terhitung lah banyaknya kelahiran kembali. Jadi kan, karma-karma yang kita perbuat pada masa lampau itulah yang, memutuskan kehidupan kita pada kehidupan kita sekarang itu seperti apa. Jadi kan, misalnya kan ada banyak bilang, kalau orang baik meninggalnya cepat, terus kalau orang jahat tapi hidupnya panjang. Itu tidak bisa dilihat hanya pada kehidupan sekarang. Bisa saja yang, orang baik yang kehidupan sekarang itu, dia meninggalnya cepat itu karena, pada kehidupan masa lampaunya ia sering berbuat jahat. Jadi, perbuatan-perbuatan pada masa lampaunya berbuah pada kehidupan sekarang, yang yang orang jahat yang hidupnya panjang itu bisa saja karena pada kehidupan-kehidupan lampaunya ia sering berbuat baik. Sehingga, pada kehidupan sekarang walaupun ia sering berbuat jahat, tapi karena ada karma baiknya yang pada kehidupan lampau yang belum berbuah dan berbuah pada kehidupan sekarang, maka ia, eee, hidupnya panjang. Namun kita juga tidak bisa selalu melekat pada karma-karma yang kita perbuat pada masa lampaunya, karena setelah berbuah sudah tidak ada lagi. Jadi tidak mungkin kan seseorang berbuat baik, dia terlahir di alam bahagia, dia selamanya sudah di sana, bukan begitu. Karena tujuan terakhir dari umat Buddha adalah nibbana. Jadi sebelum mencapai nibbana, kita akan terus-menerus mengalami kelahiran kembali. Oke, terima kasih.